Dan tiba-tiba tangannya Pak Santoso genggam tangannya Saipul. Kuat banget bro genggamannya. Sambil genggam tangannya Saipul tuh, Pak Santoso bilang, Suwun yole, ojo lali dongakne aku. "Hey bro, makasih udah klik video Mas Im Bagaskara. Episode kali ini kita ada cerita dari teman kita nih, namanya Saipul. Jadi saat Saipul pulang kampung, dia pernah mampir ke sebuah warung gaib. Jadi ceritanya, saat itu Saipul ini kuliah di sebuah kota A dan rumahnya ada di Kabupaten B. Saipul di kota ngontrak di sebuah rumah bareng sama teman-temannya. Ceritanya biar nggak capek, biar nggak wirawiri juga. Saipul pas liburan semester 1 dia nggak sempet pulang tuh karena dia sedang daki gunung. Dan di liburan semester 2 ini Saipul baru bisa pulang ke rumahnya. Hasilnya nih ya, jarak dari kota A ke rumahnya ini cukup dekat, cukup ditempuh 45 menit kalau naik motor. Singkat cerita nih ya, akhirnya hari H kepulangan pun tiba. Setelah nyelesain acara di kampus, dia futsal dulu tuh. Selesai futsal, dia balik ke kontrakan buat mandi. Setelah mandi dan masukin barang bawaan serta oleh-oleh buat orang rumah ke dalam tas carrier, berangkatlah dia ke rumahnya yang ada di Kabupaten B. Saat itu jam 10 malam. Dan selama di perjalanan dari kota A sampai Gapura desa rumahnya yang ada di Kabupaten B tuh masih belum terjadi apa-apa tuh, masih aman-aman aja. Saat tepat ngelewatin Gapura desa, tiba-tiba motornya Saipul ini mati. Padahal nih motor tadi siang baru aja diservis. Saipul cek bensin masih ada banyak, dia starter kaki juga gak nyala. Sampai Saipul ini ganti busi tuh bro, motor ini tetap gak mau nyala. Di situ Saipul stres, dia bakar dulu tuh satu rokok buat nenangin pikiran. Setelah habis satu batang, dia coba tuh nyalain motor pakai starter kaki, tapi tetap gak mau nyala. Karena kaki udah capek, akhirnya ia starter tuh pakai starter tangan. Dia pencetin tuh tombol starter sampai akinya tekor. Dan lu tahu ya tetap nggak mau nyala. Ya udahlah, akhirnya dia dorong tuh motor. Pas dorong motor tuh tiba-tiba perutnya Saipul ini bunyi. Saipul baru inget kalau dia hari itu cuman makan sekali, yaitu pas sarapan doang. Saat dorong motor tuh Saipul inget kalau di kampungnya ini ada sebuah warung yang bukanya sampai malam. Dari maghrib sampai subuh. Warung itu punyanya Pak Santoso. Jadi warungnya Pak Santoso ini jual mie instan berbagai merek. Akhirnya Saipul dorong motornya tuh ke warungnya Pak Santoso buat makan dulu. Singkat cerita nih ya, nggak lama Saipul jalan, akhirnya dia sampai tuh di warungnya Pak Santoso. Dia parkir tuh motor, dia turunin tasnya dan pesen satu buah mangkok mie. Di dalam warung udah penuh orang. Akhirnya dia duduk di luar tuh ngadep ke dalam warung. Sambil nunggu minyak jadi, Saipul amati tuh satu persatu orang yang ada di warung. Dan di sini Saipul baru ngeh kalau ada kejanggalan. Jadi di dalam warung orangnya ini pada diem-dieman bro, nggak ngobrol sama sekali. Jadi ini warung hening banget, nggak ada suara orang ngobrol. Dan kejanggalan lain, orang-orang di situ pakai topi caping tuh. Topi yang biasanya dipakai buat ke sawah. Pas Saipul lagi ngamati gitu, tiba-tiba salah satu dari mereka berdiri sambil manggul cangkulnya. Pas si orang itu ngelewatin Saipul, si orang itu bilang, Arep macul neng sawah sih mas. yang artinya gini, mau nyangkul ke sawah dulu mas. Saipul yang dimamiti gitu cuman bisa, iya pak, hati-hati. Di situ, si Saipul ngelihat orang tadi beneran pergi ke sawah. Sekarang gini bro, normalnya orang ke sawah kan pagi sampai sore kan ya. Ini mau tengah malam loh bro, kan aneh banget. Setelah orang itu ngilang di kegelapan malam, si Saipul ngadep depan lagi tuh, ngadep ke orang-orang yang ada di dalam warung. Saipul ngelihat posisi mereka tetap sama bro, nggak berubah, masih duduk tegak diem-dieman, dan tatapannya mereka ini kosong. Nggak kedip sama sekali. Pas lagi serius natap
tuh orang-orang yang ada di dalam, tiba-tiba klotak, Minya Saipul datang, mie sama es teh. Karena lapar, dia makan minyak tuh. Serup. Langsung tuh Saipul muntahin minyak. Kenapa minyak dimuntahin? Itu mie rasanya aneh banget bro, dan berlendir. Pokoknya rasanya ini gak enak banget, dan juga ada bau amis-amisnya gitu. Karena mual tuh Saipul minum es tehnya, selep dan buat. Lagi-lagi es tehnya dimuntahin sama Saipul. Karena rasa dari es teh ini bro kayak air kobokan. Karena mie dan es tehnya nggak bisa dimakan, akhirnya Saipul berdiri dan datengin tuh Pak Santoso buat bayar itu makanan. Pas Saipul tanyain tuh, berapa Pak mie sama es teh? Itu Pak Santoso cuman diem aja bro. Pak Santoso cuman berdiri dan pandangannya kosong ngadep Saipul. Ditanyain lagi tuh sama Saipul, Pak De, berapa mie sama es tehnya? Dan lagi-lagi Pak Santoso cuman diem cuy. Jangankan gerak, berkedip aja kagak. Karena Saipul udah kesel kan ya, ditanyain diem aja, Saipul kasihlah uang 10.000. Dia pegang tangannya Pak Santoso, Saipul taruhlah uang di tangannya. Dan pas Saipul pegang tangannya Pak Santoso, Saipul ngerasain kalau itu tangan dingin banget. Dan pas Saipul naruh itu duit ke tangannya Pak Santoso, muka Pak Santoso langsung ngarah ke mukanya Saipul sambil meringis bro. Sambil matanya Pak Santoso ini membelalak ke arah mukanya Saipul. Dan tiba-tiba tangannya Pak Santoso ini genggam tangannya Saipul. Kuat banget genggamnya. Pak Santoso ini bilang ke Saipul, Suwun yo Le, ojo lali dongane aku. Di situ Saipul merinding banget tuh bro. Dan entah mengapa Saipul saat ngelihat mukanya Pak Santoso ini nyerimin banget. Karena mukanya Pak Santoso ini pucet banget kayak mayat. Sontak Saipul langsung tarik tangannya tuh dan lari ke arah motornya. Ya pakai itu tas carrier. Pas Saipul pakai tas itu, Saipul sempat ngelihat ke arah dalam warung. Dan orang-orang yang ada di dalam tuh udah pada berdiri, pada ngeliatin Saipul sambil meringis. Ditambah matanya membelalak ke arah Saipul. Di situ Saipul udah nangis tuh bro. Buru-buru ia dorong tuh motornya. Dia dorong sekuat tenaga buat ninggalin tuh warung. Pas udah jauh dari warung, Saipul ini berhenti bentar buat narik nafas. Udah ngos-ngosan pokoknya bro. Dan di sini Saipul baru sadar kalau itu kampung sepi banget, gak ada orang yang lewat. Pas Saipul ngatur nafasnya tuh, tiba-tiba datang tuh sebuah motor. Pas motor udah berhenti di depannya Saipul, ternyata Saipul kenal tuh sama orang. Namanya Zaki, salah satu sahabatnya. Woi bro, ngapain kamu di sini? Saipul ceritain tuh kalau motornya mogok, lalu dia makan mie di warungnya Pak Santoso. Pas Saipul bilang habis makan di warungnya Pak Santoso, ekspresi si Zaki ini bro langsung terkejut dan buru-buru nyuruh Saipul naik motornya. Setelah Saipul naik tuh, si Zaki langsung dorong motornya Saipul kenceng banget. Sampai Saipul ini teriak, woi ya jangan kenceng-kenceng. Di situ Zaki tetap aja dorong motornya Saipul kenceng banget. Singkat cerita nih ya, mereka sampai tuh di rumahnya Saipul. Zaki langsung naikin motornya ke teras rumahnya Saipul. Jadi rumahnya Saipul ini modelnya rumah joglo lawas yang tinggi-tinggi gitu. Setelah naikin motor tuh, bapaknya Zaki keluar tuh dari dalam rumah. Di situ Zaki ini bro langsung bilang ke bapaknya Saipul, Pak De, aku tidur sini ya. Bapaknya Saipul bro belum mengiyakan, Zaki udah nyelonong masuk tuh ke dalam rumah. Zaki ini bro memang udah akrab sama keluarganya Saipul, dan Zaki sering nginep tuh di situ meski nggak ada Saipul. Setelah Saipul beres mandi dan makan, Saipul sama Zaki ini ngobrol-ngobrol tuh sampai mereka ketiduran. Singkat cerita, pagi harinya Zaki ini ngajak Saipul buat pergi ke suatu tempat. Pul, kemarin katamu habis makan di warungnya Pak Santoso. Ayo ikut aku tunjukin sesuatu.
Saipul yang mengalami hal yang ganjil di warungnya Pak Santoso pun ngikut aja tuh sama si Jaki. Dan bener aja cuy, pas sampai di warungnya Pak Santoso, Saipul kaget banget. Itu warung kayak bukan warung bro, tinggal puing-puing aja, udah hancur banget, udah roboh sana sini. Abis ngeliatin warungnya Pak Santoso, Jaki ini ngajak Saipul ke rumahnya. Di sini Jaki cerita, kalau nggak lama setelah Saipul berangkat ke kota A, Pak Santoso dirampok di dalam warungnya. Dan Pak Santoso bro ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan semenjak itu warungnya Pak Santoso dibiarkan begitu aja sampai perlahan-lahan roboh. Yang jadi pertanyaan bro, siapa orang yang pakai topi sawah dan bawa cangkul itu? Oke, gimana ceritanya? Tulis di kolom komentar. Bagi kalian bro yang belum subscribe, ayo subscribe dulu biar gua lebih semangat untuk nyeritain cerita horor dan mistis ke kalian. Gua pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dah.